Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kamat alia yang kami hormati, wali kelas 12 dan dewan guru serta siswa-siswi yang kami muliakan. Alhamdulillah, Masya Allah, ini bisa dibilang pertemuan terakhir kita di lokal ya, Masya Allah. Nanti nggak tahu ketemu di mana lagi. Santri dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sebagian di antara kita sudah 6 tahun bersama kami di Islamic Center. Sebagian ada yang pertengahan, dan ini sudah ya berlalu bersama kita, baik susah maupun senang. Kita sama-sama mengalami di pesantren kita ini, walaupun dengan kesederhanaan kita di pesantren, keterbatasan fasilitas, tidak seperti ada yang di pesantren yang lain, yang semua bisa dikatakan kalau pesantren yang itu lengkap dia. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah meluluskan beberapa siswa-siswi, termasuk insya Allah tahun ini ada sekitar berapa putri? 6, berarti sekitar 12 santri-santriwati. Ikhwati wa akhwati azaniyakumullah wa iyyakum. Perhatikan, kalian akan selesai. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan pendidikan kita. Yang bisa merubah diri kita, yang bisa merubah masa depan kita adalah kita sendiri. Karena Allah tegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Setiap dari kita belum tahu masa depan kita nanti. Bisa jadi ada di antara kalian yang berhasil menjadi guru, menjadi pejabat atau selainnya. Tetapi keberhasilan itu harus dibarengi dengan usaha, upaya, dan jeripayah. Tidak semudah. Antum kalau bertanya kepada orang-orang berhasil, rata-rata mereka bersusah payah dahulu. Dalam masa belajarnya, dalam masa menuntut ilmunya, butuh perjuangan. Ya. Akhwat ini, kita nggak tahu nanti kemana, yang ikhwan juga, tapi yang pasti perubahan nasib kita ya ada dengan sebab usaha dari kita. Dengan isti'anah billah, kemudian usaha kita, Allah akan merubah nasib kita. Kemiskinan bukan penghalang seorang berhasil. Kadang orang kaya gagal dalam pendidikan. Berapa banyak orang yang tidak mapan ekonominya, dia berhasil ketika dia sabar belajar, dia bersungguh-sungguh dalam belajar, menjaga adab, ya, menjaga perilaku, sehingga Allah mudahkan dia menjadi orang yang berhasil. Tapi yang penting kita di Islamic Center mengajarkan santri-santri kita agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja yang kita inginkan. Ya, karena semua sekolah rata-rata mengajarkan kita bagaimana kita kejar dunia. Tapi agama kita mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalian semua alhamdulillah sudah dibekali dalam masa belajar pendidikan agama, ilmu yang wajib kita ketahui sudah dipelajari. Tinggal lagi bagaimana mengamalkan ilmu nanti. Mungkin Ustaz nggak tahu, kalian di antara kalian mungkin ada yang merasa sudah bebas. Mungkin kalian bebas menurut kalian. Tetapi dalam Islam pengawasan kita sampai kematian datang kepada kita. Makanya ikhwah ya, kalian sudah lulus nih. Ya, hari ini pelepasan, nanti bertemu dengan guru di jalan. Di antara adab, nanti mungkin sudah atau berapa lama nanti ada yang merantau keluar jauh, dia kembali. Setinggi apapun jabatan yang dia miliki, pangkat yang dia miliki, dia tetap murid dari gurunya. Murid itu ibarat lilin yang beri cahaya kepada orang lain, yang dia menghabiskan dirinya untuk
memberikan cahaya penerangan kepada orang lain. Jadi dia menghabiskan, tapi beri cahaya kepada orang lain. Itulah guru. Sehingga kalian harus beradab kepada guru kita, guru yang telah mengajarkan kalian, walaupun nanti kita sudah tidak bersama lagi, dimanapun minimal ucapan salam. Ya, ketemu assalamualaikum ya, kepada guru. Nanti kalau kita sudah, misalnya ada yang sudah berhasil jadi pejabat, ini gurunya. Ya, guru tidak minta jasa dan balas kalian. Dia hanya minta penghormatan kalian dan doa kalian agar kalian juga berhasil dan mereka juga bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu yang diajarkan kepada kalian. Maka Ustadz ingatkan lagi santri kita, karena kita di bidang aliyah dan pesantren, kita lebih banyak fokus ke agama, maka masih ada jalur-jalur pendidikan yang kami tawarkan kepada santri-santriwati. Ya, karena ini kesempatan, terutama STDI ya, memberikan peluang kepada kita juga dan beberapa kampus ya. Jadi Ustadz berharap nanti semua dari kita ya, akhwat ya, ikhwan ini tetap harus masih punya semangat belajar ya, semangat belajar, meraih cita-cita ya. Yang SMA putri atau putra atau putri masih ada kesempatan. Maka Ustadz ingatkan kepada kalian, yang pertama ya, perbaiki niat kita nanti untuk belajar. Kalau belajar agama, yang pertama kita pegang adalah memperbaiki diri kita, menghilangkan kebodohan kita, kemudian untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. Karena kita, ikhwan, kalau dibilang termasuk langka, pesantren kita, kenapa langka? Karena kita di sekolah yang tempat minoritas Islam, kemudian sekolah kita terpisah putra-putri. Ya, ini termasuk salah satu yang langka kita ketemu. Dan kita di sini terus terang, kita punya moto dalam pesantren, kita menerapkan sunnah Rasul. Ya, sehingga memang kita memisahkan antara putra dan putri. Karena sekolah yang berikhtilat itu menimbulkan fitnah. Bercampur putra-putri menimbulkan fitnah. Dan ini kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah umum. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang belum tamat sudah hamil. Karena apa? Karena tadi sekolahnya sudah bercampur, menimbulkan fitnah ya, yang akan membangkitkan syahwat anak-anak muda. Ya, maka saya nasihati kepada saya pribadi, pada semua santri dan santriwati, semangat meraih cita-cita kita. Ya, semangat untuk belajar. Jangan sampai di sini masa belajar kita. Kalian sekarang nggak seperti kita dulu mungkin. Dulu kesempatan beasiswa kurang, kalau sekarang ada. Bahkan kalian itu disupport kalau belajar. Tinggal bagaimana semangat lagi. Karena belajar itu butuh niat dan semangat. Apapun dipaksa orang akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari kalian. Keinginan inilah yang buat kalian berhasil. Apapun yang kalian pelajari, kalau nggak ada keinginan, tidak akan berhasil. Maka harus ya, ada semangat. Dan perhatikan juga orang tua kita. Kita susah, ya, akhwat. Sebagian kita kehidupannya mungkin sangat sederhana. Maka yang bisa merubah nasib kita adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa merubah cara berpikir kita, yang bisa merubah cara hidup kita, yang bisa merubah masa depan kita. Maka saya ingatkan lagi, masih ada kesempatan buat kalian yang ingin melanjutkan pendidikan, bisa menghubungi Ustadz Umar dan juga saya, ya, agar Ustadz juga berharap kalian ini ke depan berhasil. Yang kita inginkan kalian menjadi penerus dakwah. Ya, penerus dakwah itu dakwah Islam yang benar. Ya, seperti kita tahu, kita telah mengutus berapa orang santriwati juga kita keluar. Dan kita sudah komitmen, jika santri yang belajar ke agama, itu kita urus. Ya, sampai dia selesai. Kita cari jalur beasiswa, kita tanggung dia tiket pulang pergi, uang bulanan kita berikan, dengan harapan dia bisa berhasil dan bisa kembali mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sebelum saya tutup, ini kita sudah hampir 2 tahun punya program. Setiap siswa, siswi
kelas 6, kelas 12, dia harus ada pengabdian minimal sebulan. Ini kita terapkan dua angkatan sebelumnya. Ya. Jadi yang putri mungkin kita akan mulai setelah Ramadan. Itu diantara syarat dia mengambil ijazahnya. Ya, dia akan mengajar di kampung mu'alaf paling lama ya sedikit sebulan. Ya. Dan untuk putra mungkin kita kirim mulai bulan ini ke pedalaman sampai bulan April. Ya, maka ini semua akan kita lakukan sesuai dengan program kita. Setiap siswi yang kelas 12 yang telah lulus akan mengadakan pengabdian di kampung-kampung mu'alaf.